Udahlah gue akhirin aja nih hidup gue udah penuh banget dengan hujatan dan segala bully dari fans. Gue pengen hilang nih, gue pengen hilang. Gue malu sama orang tua gue malu sama keluarga gue, sama fans, sama JKT gue malu, sama teman-teman gue juga malu. Jadi gue kepikiran kayak, apa gue kabur ya? Nah, di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang sisi gelap panggung idol. Kenapa gue ngebahas ini? Karena gue bakalan menjawab pertanyaan dari para netizen tentang sisi lain dunia idol nih, yang mungkin belum banyak orang tahu sampai sekarang. Ya, salah satunya tentang kasus bunuh diri di kalangan para idol di Korea Selatan. Oke, kasus bunuh diri ini sering terjadi di kalangan idol nih. Mulai dari Jung Hyun Shiny, Lee Eun-ju, Jang Ja-yeon, Sol Lee, hingga Kuhara. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, Korea Selatan jadi negara di dunia yang punya kasus bunuh diri tertinggi nih. Bahkan di tahun 2010 dan 2011, Korea Selatan menempati posisi pertama dengan kasus bunuh diri terbanyak. Menurut Yang Jusuk, asisten profesor di Universitas Gachun, angka bunuh diri ini bisa sangat tinggi karena berbagai faktor, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga tekanan yang diterima dari publik. Dari laporan OECD, ditemukan data sebanyak 25,8 dari 100.000 warga Korea Selatan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tapi angka ini tuh lagi ditekan banget nih sama pemerintah Korea Selatan, sekaligus menjadi perhatian khusus yang harus segera diatasi. Bahkan pemerintah Korsel sampai membentuk tim khusus untuk mencegah pembunuhan loh. Targetnya sih di tahun 2022 ini Korea Selatan mau menurunkan kasus bunuh diri menjadi 17 dari 100.000 jiwa nih. Oke, sekarang gue bakal fokus tentang kasus bunuh diri di kalangan idol nih. Selain faktor internal, yaitu aktivitas para idol yang bisa dibilang cukup padat, tapi juga ada faktor eksternal yang sangat besar dalam mempengaruhi mereka untuk menimbulkan depresi dari kalangan idol nih. Berhubung gue adalah seorang idol yang mantan sih sebenarnya ya. Elah, sebenarnya gue itu juga pernah guys ngalamin yang namanya hujatan dari fans, terus habis itu aktivitas yang cukup padat. Ya emang susah sih sebenarnya jadi idol ya, karena ya balik lagi gue pernah ngalamin itu. Tapi balik lagi guys, sebagai public figure itu ya memang harus dituntut sempurna. Misalkan nih kayak gue lagi sakit, gue lagi ada masalah, gue lagi pusing kuliah, gue tuh ya di depan semua orang tuh gue harus lihat fun-fun aja nih, apalagi di depan fans gue. Nah, buat kalian dikiranya gue ngada-ngada. Sekarang gue mau langsung aja nih ngehubungin sahabat gue, yaitu dia dulu juga di JKT48 sama kayak gue, dan di sini dia itu sempat dapat hujatan banyak banget dari fansnya. Kalau gitu penasaran kan? Langsung aja yuk kita telepon. Buat kalian yang nggak tahu, di belakang ini gue belak-belak buka-bukaan aja deh. Ya. Yang kita rasain kok gue yang gue tahu, Ya, okay. Yang gue rasain saat gue dapet masalah waktu di JKT adalah gue hancur banget nih. Pertama gue hancur, posisinya gue cewek, dan yang ngebully tuh banyak kan rata-rata cowok. Saya kan fans JKT kan dominan cowok. Iya. Yang ada di otak gue jujur, gue waktu tuh kayak marah gitu, kayak kesal, kayak kenapa sih, ya gue oke, gue salah, tapi kenapa kalian setega itu menghujatnya, ngerti gak sih? Kenapa sampai sedalam itu menghujatnya? Kalian sadar gak sih, yang kalian hujat itu tuh manusia, tetap manusia. Yang kalian hujat itu cewek, bahkan di bawah umur kalian gitu loh, yang lebih tua mungkin buat yang lebih tua. Terus kayak, ya gue stres itu kayak sampai orang tua gue tuh ikutan nangis ngeliat gue stres gitu. Ya orang tua mana sih yang tega liat anaknya nangis? Bener. Kayak mungkin, tapi setelah itu mungkin kayak 1 minggu kemudian gue muncul nih di sosmed, gue mulai kayak biasa pretend to be happy padahal enggak. Ya dibalik gue ngepost gitu tuh banyak banget waktu itu yang ngehujat gue, banyak banget yang ngehujat gue. Tapi ya lo tau gak, jadi tiap lo baca mention, dulu kan Twitter, tiap baca mention Twitter tuh kayak
aduh gimana nih, tiap baca tuh pokoknya tiap buka Twitter mata gue tuh nggak berhenti berair, nangis beneran ngalir gitu loh Sak. Tapi gue setelah itu nge-tweet kayak kalian lagi ngapain, kan kayak basa-basi gitu kan, kayak ngapain, jangan lupa makan ya, jaga kesehatan. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu di balik gue nyemangatin begitu, gue tuh hancur banget, ngerti gak sih? Gue lagi ngetik gitu, lagi di rumah sakit, gue lagi di infus, gue dirawat seminggu kan mereka nggak tahu. Itu dia bener, gue kayak ya. Pada saat itu saking lo stresnya, ada nggak sih lo kepikiran misalkan ya untuk udahlah gue akhirin aja nih hidup gue udah penuh banget dengan hujatan dan segala bully dari fans gitu. Ada nggak sih lo pernah sedikit aja punya pemikiran kayak gitu? kayak bunuh diri gitu ya? Iya, kayak capek sendiri, terus kayak lo stres, lo nggak, kan kita nggak bisa cerita, maksudnya kita nggak bisa luapin perasaan kita kan. Nah, ada nggak kepikiran kayak gitu? Kalau pikiran kayak sampai mau bunuh diri sih, alhamdulillah nggak ada ya Sak. Tapi gue pernah kepikiran kayak mau menghilang gitu. Tapi gue nggak tahu gimana menghilangnya, ngerti ya? Gue definisi kayak gue pengen hilang nih, gue malu sama orang tua gue malu sama keluarga gue, sama fans, sama JKT gue malu, sama teman-teman gue juga malu. Jadi gue kepikiran kayak apa gue kabur ya? Tapi gue masih kecil, ngerti nggak? Tapi gue mau kabur kemana juga, gue mikir gitu. Untungnya gue sama sekali nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu sih. Aduh, guys, gimana nih menurut kalian? Sedih kan jadi public figure atau menjadi seorang idol? Karena balik lagi nih, harus dituntut sempurna dan terlihat baik-baik aja di depan fans-fans kalian. Itu adalah hal yang paling terberat, guys. Apalagi dulu kan kita masih remaja ya masih labil. Terus juga kita sama aja kayak remaja lain di usia kita. Emang bener sih kata pepatah, pembunuh paling sadis itu bukanlah senjata tajam, tapi pembunuh paling sadis itu adalah lidah kita sendiri. Aduh, jadi serem ngebayanginnya. So guys, sebagai pengguna media sosial dan bertanggung jawab kepada jiwa seseorang, yuk sama-sama kita menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai jari-jari kamu malah menghilangkan nyawa seseorang ya. Oke, sekarang gue bakal kasih panggung buat lo pada yang tangannya masih jahil nih. Siap ya? Jalan-jalan ke Bunaken, cakep. Pulangnya bawa semut terang-terang, cakep. Buat kalian jangan sok keren kalau masih ngatain orang.